Untuk yang pertama kita minta paparan karena kita dibatasi waktu, mungkin nanti Pak Haji Muzzaidi dan beberapa narasumber kita mintakan paparan 10 menit. Nanti setelah itu baru kita akan buka season pertanyaan dari Bapak Ibu semua, bisa menyampaikan masukan pertanyaan terkait dengan persoalan dunia olahraga khususnya di Kecamatan Molahan. Begitu nggih Bapak Ibu nggih? Nggih. Untuk pertama kami kasih kesempatan pada Pak Ketua KONI atau Pak Muzzaidi dulu. Nah, Pak Muzzaidi tadi sudah sambutan 10 menit ya Pak, monggo nanti kita sambung lebih banyak ke diskusi. Koordinator olahraga Kecamatan Molahan yang notabene adalah merupakan secara struktural di bawah kepengurusan KONI Kabupaten Jepara, begitu ya. Sudah dilantik, kami ucapkan selamat. Jadi pada pagi dan siang hari ini panjenengan semua sudah dilantik menjadi KOK, Koordinator Olahraga Kecamatan. Masing-masing desa sudah ada. Tadi saya sudah dengarkan. Untuk Bapak Sekajati ada Pak Arifin. Untuk Sidi Gede ada Pak kamu Pak Amin apa cari? Nah, sekolahan ada 15 desa Pak Ketua. Jadi ada 15 desa. Masing-masing desa nanti sudah ada. Nanti ya dibentuk juga di tingkat desa. Nah, apa mau Pak Guru Camat biasanya itu ada kegiatan pekan olahraga antar desa yang disingkat Pordes atau Porades itu. Biasanya itu momen-momen itu bisa disinergikan. Kegiatan kalau menurut kami itu kalau ada kegiatan KKN, itu biasanya itu ada KKN di tingkat kecamatan itu kan bisa dikoordinasikan. Dan bulannya ya bulan-bulan antara Juli, Agustus ini masukan kami. Kami sangat setuju kalau memang ada diupayakan kegiatan semacam itu dalam rangka untuk menggali potensi kegiatan keolahragaan yang ada di tingkat Kecamatan Molahan. Terus kami selaku anggota DPR Pak, ada kegiatan semacam ini ya, kami sangat mendukung sekali, mendorong sekali. Biasanya DPR itu ya memang kita koni ya berkoron duit aja. Bantuannya, aspirasinya yang seperti itu. Menurut pengetahuan kami untuk kegiatan KONI Pak di Kabupaten Jepara ini untuk tahun 2022 itu ada anggaran sekitar 8,6 ya, 8,6 miliar. Nah, tahun 23 nanti itu dari 8,6 itu 1,6 ini sudah aspirasi dari Dewan. Artinya anggota Dewan ini ada aspirasi diberikan kepada KONI untuk diperbantukan KONI dalam bentuk hibah. Untuk nanti digunakan kegiatan olahraga di Kabupaten Jepara. Makanya panjenengan nanti yang sudah dibentuk ini baik di tingkat kecamatan maupun kami dengarkan tadi usulannya ada yang masing-masing desa ada yang mewakili. Nanti seumpama di desa itu ada butuh bantuan peralatan olahraga, misalnya sepak bola itu dibantu, bola sepak dibantu lapangan sepak bola gitu, peralatan. Kalau lapangannya kan bisa membangun sendiri. Nah, peralatan olahraga, bola voli kami lihat ini di Kecamatan Molahan juga lagi gayeng-gayengnya Pak Haji Ketua. Jadi kami lihat ada bola voli di mana itu ya, Bogo itu kan bagus itu. Kami dengar dari awal semenjak ada atlet nasional Swinti ya, Swinti. Terus kemudian Kali Besar Kulon, Kali Besar Wetan juga itu voli juga bagus potensinya. Untuk yang di Desa Kedung Sidialet, di Dangelong itu juga malah takro itu ya.
Takro itu malah tingkat dunia, tingkat nasional dunia. Nah, dunia mau main tekan Thailand, main tekan Hong Kong, Vietnam dan sebagainya. Tapi ini renang orang ya renang. Renang apa ketua KUK? Ketua KUA itu renang. Yang kira bukan dia. Pusat kan ketuanya KUK. Tidak punya kolam renang apa? Enggak ada. Tidak punya kolam renang. Buatkan kolam renang Pak. Nah, kami mengapresiasi ada desa-desa juga membuat pembangunan lapangan olahraga. Misalkan di desa Kapian Kulon itu ya ada sport center itu ya, ada lapangan bola voli, sepak bola, renang mungkin ya. Nah, di Kapian Kulon belum ada diluncurkan. Di Kalimantan juga ada banyak. Kami lihat dilihat dari partai olahraga di Kecamatan Ulahan sangat banyak sekali. Untuk itu kami mohonkan kepada Ketua KONI, karena ini memang sudah banyak yang kenal ya. Tadi di bisik-bisik itu kalau ada Pak Kolek, kenalnya Kolek. Pak Kolek itu saya jadi apa? Ketua KOK atau komite do. Kolek petinggi aku. Kolek petinggi. Saya itu kalau hari ini ada yang mau membiayai konsep saya, tak dukung ya calon bupati. Maksudnya konsep pengembangan olahraga prestasi. Karena memang potensi di Kabupaten Jepara ini besar, Pak. Sangat besar. Ya, kalau tadi Ibu Camat menyampaikan takro itu mendunia, Pak. Jadi kita bisa bangga, mungkin aktornya di lapangan ini Pak Nurholis, Indonesia itu bergantung dari olahan atlet-atletnya. Ya, kalau di Kabupaten Jepara ini ada lagi juga yang mulai muncul itu hoki, Pak. Bayangan kami hoki itu olahraga yang di kota-kota besar. Ternyata di Cepogo itu sekarang menjadi juara Jawa Tengah. Kemarin prakualifikasi itu putra-putrinya juara Jawa Tengah, Pak. Dan itu proses rintisannya seperti Pak Nurholis rintis takro. Jadi masyarakatnya ayo diajak dikumpulkan, prosesnya sampai 9 tahun. Nah, itu Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktunya cukup singkat, saya mungkin berbicara yang intinya saja. Jadi berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah terkait fasilitasi pembinaan olahraga di Kabupaten Jepara itu dibagi 3, Pak. Karena saya berat sinkronisasi antara regulasi kemudian kebijakan, harapan kami melalui FGD itu nanti bisa tersambung secara baik sehingga itu nanti menjadi bekal untuk kita melaksanakan atau mengaplikasikan pembinaan di lingkungan kita. Jadi pemerintah Kabupaten Jepara, Bapak Bupati melalui kebijakan beliau, pengelolaan olahraga itu dibagi 3. Jadi kalau olahraga pendidikan ini ranahnya Dinas Dispora. Kemudian olahraga rekreasi yang beberapa bulan yang lalu telah dikukuhkan Pak PJ Bupati itu KORMI, Koordinator Olahraga Rekreasi Indonesia. Ketuanya temannya Pak Kolek, petinggi Bungu Kang Hartoyo. Kemudian KONI ini lebih kepada olahraga pengelola olahraga prestasi, di mana ukurannya adalah untuk bagaimana mengolah calon-calon atlet yang akan dikirim di PON, SEA Games, Asian Games dan Olimpiade. Nah, ini yang menjadi ranah garapan KONI, dan KONI ini dibantu melalui pembinaannya yang ada di cabang olahraga itu 46 cabang olahraga. Nah, KONI dalam melaksanakan itu dibantu oleh setingkat kecamatan adalah
melalui koordinator olahraga kecamatan. Dalam kesempatan ini saya perlu menyampaikan yang lebih kepada tugas tanggung jawabnya KONI Kabupaten Jepara, yang lebih kepada mendorong dan memfasilitasi kegiatan olahraga prestasi. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui fasilitasi teman-teman induk cabang olahraga, adanya pembinaan kejurkap, kejurprov, kejurnas, juga ada fasilitasi terkait peningkatan SDM ini. KONI Kabupaten Jepara bersinergi dengan teman-teman induk cabang olahraga ini dalam pelaksanaannya. Nah, maka kami mengharapkan melalui KOK bisa menjembatani masyarakat yang ingin terlibat di berbagai pembinaan olahraga prestasi melalui komunikasi dengan teman-teman induk cabang olahraga sebagai pelaksana pembinaan. Ini sinkronisasi ini belum nyambung, Pak. Karena saya juga ada dasarnya. Jadi 2 tahun terakhir ini kami mulai tahun 2021-2022 mendorong bagaimana induk cabang olahraga ini harus kuat dulu. Karena tidak mungkin bisa prestasi kalau induk cabang olahraganya nggak kuat. Maka 2 tahun terakhir ini dan terakhir saya akreditasi satu persatu induk cabang olahraga ini seperti apa. Rata-rata ya semua mengenaskan. Nah, jadi kalau induk cabang olahraga nggak punya anggota, klubnya ya satu keluarga itu aja. Kalau seperti ini terus dipertahankan terus, jangan pernah bicara prestasi di Kabupaten Jepara. Ada. Maka ini menjadi tantangan kami dengan mengajak teman-teman KOK, ayo masyarakat kita mana yang ingin terlibat dengan beberapa potensi cabang olahraga. Ini yang saya kira penting kami sampaikan agar tugas KOK nanti apa? Paling tidak menjadi jembatan. Minimal setahun sekali kita bisa melaksanakan fungsi pemasaran olahraga atau pemasyarakatan olahraga melalui koordinator olahraga kecamatan dengan melaksanakan pekan olahraga desa. Tadi Ibu Camat masih ragu-ragu untuk menarik dana sponsor, bahwa itu menjadi bagian dari aturan yang ada di ADART KONI. Bahwa KONI juga melibatkan pihak swasta, adanya dewan penyantun itu juga perusahaan-perusahaan yang selama ini kita dorong untuk bisa membantu mengawal kegiatan teman-teman induk cabang olahraga. Bahkan mulai tahun 2021 ini juga kami bersama teman-teman induk cabang olahraga mengajak bahwa ketua ini harus kita letakkan sebagai ujung tombak dan ujung tombol. Kalau nggak siap tombol jangan jadi ketua, karena ketua harus bicara manajemen dan kapital ini harus kita kuatkan. Kalau pelaksanaan, oke, harus orang olahraga, agar antara manajemen dengan pelaksanaan nanti akan selaras. Ini yang perlu kita kuatkan agar ke depan tidak ada lagi induk cabang olahraga yang hanya dikelola satu keluarga yang kemudian masyarakat sulit masuk, apalagi bisa berprestasi. Nah, ini dan berkaitan dengan anggaran, tadi Pak DPRD menyampaikan anggaran 2023 Pak, bukan 2022. Jadi 2002 ini Kabupaten Jepara melalui KONI itu diberikan anggaran 6,7 plus perubahan 250, itu milik DPRD. Jadi perlu juga kami sampaikan terkait dengan fasilitasi bantuan kepada masyarakat. KONI bantuan segede itu tuh lebih banyak diarahkan kepada teman-teman induk cabang olahraga, karena sekali lagi tanggung jawab pelaksana pembinaan ada di induk cabang olahraga. Bagaimana masyarakat bisa ikut merasakan, ikut menjadi bagian dari itu, maka masuklah
kita dorong ke menjadi anggota dari induk cabang olahraga itu sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, tahun 2023 memang tadi yang disampaikan oleh Pak anggota DPRD Pak Haji Mujahid itu benar Pak, 8,6. Tapi yang dipakai KON itu hanya 7 miliar, 1,6 ini untuk fasilitasi olahraga masyarakat. Dari 7 miliar itu yang bisa diakses oleh masyarakat melalui proposal tadi itu hanya 200 juta. Karena yang lainnya ini adalah fokus mengirimkan kontingen ke pos-pos, juga untuk penyelenggaraan 10 cabang olahraga di Kabupaten Jepara dan pembinaan olahraga prestasi yang ada di 46 cabang olahraga. Itu targetnya nggak main-main Pak Haji Mujahid. Dari 19 emas yang diraih Kabupaten Jepara tahun 2012, kita ini ditutup harus bagaimana 50 emas, tetapi anggarannya nggak naik Pak. Jadi kalau dulu itu 6 miliar, sekarang 7 miliar, anggotanya dulu 34, sekarang 46. Dari jumlah atlet saja 2018 Jepara itu mengirimkan 200 atlet, sekarang 300 atlet. Artinya dari pengiriman kontingen saja Kabupaten Jepara ini naiknya 100%, 50%, sorry ya. 300 atlet, 90 pelatih. Nah, dari jumlah cabang olahraga yang lolos tahun 2018 itu 22 cabang olahraga, sekarang 39. Makanya sayang kebijakan pemerintah daerah kok tetap bertahan. Nah, sebagai perbandingan Pak BPN, 6 kabupaten yang ada di Pati Raya, kita itu nomor 2 dari bawah. Nomor 1 Gerobokan itu 16 miliar dan itu murni untuk KONI di luar bonus. Kemudian Kudus Blora itu 12 miliar setengah tahun 2023. Kemudian Pati itu disampaikan oleh Bapak Sekda masing-masing pada saat rapat di KONI Jateng. Artinya itu sudah terkonfirmasi dengan kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Kami menyampaikan ini bukan mengeluh, tetapi kami harap ketimpangan-ketimpangan kebijakan melalui kebijakan pemerintah terkait fasilitasi potensi olahraga di Kabupaten Jepara ini, harapan kami tiap tahun ada perbaikan. Nah, di sisi yang lain, kami yang mendapat amanah juga akan terus bekerja mengajak masyarakat bagaimana memperkuat kelembagaan yang ada di kabupaten, di kecamatan dalam rangka membangun sinergitas terkait kebijakan dan pelaksanaan yang ada di Kabupaten Jepara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah banyak dikupas tentang olahraga. Memang tema kita pada hari ini adalah tentang olahraga. Mengenai KOK dari kacamata Dinas Dipora Jepara khususnya, dan kami ini dari Satpol Pelahan di bagian yang paling akhir, kita menyadari bahwa dengan dilantiknya KOK pada hari ini mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus. Mudah-mudahan dengan dilantiknya KOK Ketam Lahan oleh KONI Kabupaten Jepara ini membawa barokah manfaat. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mengenai olahraga untuk di bidang pendidikan yang formal sudah jalan dengan baik, lancar, karena sudah terbina dan terstruktur yang bagus, yaitu lewat Popda. Popda ini disediakan tiap tahun dan berjalan dengan baik, olahraga berjalan dengan baik oleh anak didik kita, terutama yaitu di tingkat SD, SMP, dan SMA. Ini berjalan dengan baik untuk yang formal. Yang berkaitan dengan KOK ini, intinya dari Jadipura mendukung sekali, karena kegiatan ini sangat penting kita dukung, karena olahraga ini betul-betul membawa efek
yang luar biasa, bahwa tidak ada orang yang tanpa olahraga. Setiap hari kita mesti olahraga. Maka KOK ini memang kita dukung bersama. Nah, untuk hal ini saya sedikit akan menyampaikan bagaimana manajemennya, Bapak Ibu. Ya, tentang API dan sebagainya secara detail ini memang bagian bidang olahraga. Dalam hal ini Pak Haryanto. Ini saya mengambil sisi manajemennya, Bapak Ibu, bahwa kita setelah dilantik ini, kita berharap ibarat kapal, Bapak Ibu. Pengurus ini ibarat kapal akan mengarungi sebuah lautan. Ini perlu adanya tujuan. Nah, dalam hal ini perlu ada namanya perencanaan. Perencanaan ini penting, Bapak Ibu. Nah, perencanaan ini saya mengutip pendapat dari Presiden kita ke-6, Bapak Profesor Dr. SBY, itu mengatakan bahwa perencanaan yang baik itu hakikatnya 50% keberhasilan kita kantong, 50% di kantong. Dengan nanti kalau sudah dilantik ini, besok lain hari mengadakan perencanaan yang baik, itu 50% keberhasilan sudah kita dapatkan. Karena dia itu buat tentara, diibaratkan perang. Perang pun begitu. Apabila strategi dan teknik sudah terencana dan baik, kemenangannya perang itu 50% menurut SBY. Nah, setelah planning perencanaan bagus, program bagus, maka yang penting adalah adanya pengawasan. Nah, ini sejalan dengan ilmu manajemen, Bapak Ibu. Di dalam ilmu manajemen ini kita mengenal adanya fungsi manajemen. Fungsi manajemen ini, Bapak Ibu, ada pendapat ahli bervariasi. Nah, salah satunya adalah ada pendapat Jos Erteri. Ini ada 4 hal yang sudah kita pahami bersama. Tapi perlu kita refreshing di sini agar nanti pengurus terduga sehingga betul-betul memahami makna fungsi manajemen ini, yaitu dengan adanya perencanaan atau planning, organizing, activating, dan controlling. 4 hal inilah yang harus kita lalui agar kita pengurus ini mempunyai arah dan tujuan, punya perencanaan, punya planning yang jelas. Pengorganisasi artinya pembagian tugas. Sudah dilantik tadi dari A sampai Z, itu perlu ada pembagian tugas yang jelas sehingga gerak organisasi ini betul-betul bagus. Kemudian pelaksanaan dan pengawasan tadi, controlling. Ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk selanjutnya di dalam organisasi ini perlu adanya yang namanya 6K. 6K. Bapak Ibu, 6K itu yang pertama koordinasi. Kegiatan apapun tanpa koordinasi itu betul-betul nanti akan berbahaya. Kemudian ada komunikasi. Kayak kedua, komunikasi. Jadi kita harus betul-betul mengadakan komunikasi yang baik. Kalau kita tanpa komunikasi, ketua diam, sekretaris diam, ya bagaimana arah kita nanti akhirnya. Yang ketiga yaitu konsultasi. Nah, kita adakan konsultasi agar organisasi hidup. Yang keempat, kolaborasi. Kelima, komitmen. Dan keenam, konsolidasi. Bapak Ibu, ini para ahli mengambil atau mengistilahkan 6K ini sudah diteliti bahwa organisasi manakala melalui 6K ini biasanya pada umumnya akan efektif dan efisien. Maka dari itu sekali lagi saya ulangi, koordinasi, komunikasi, konsultasi, kolaborasi, kemudian komitmen dan konsolidasi ini penting. Bapak Ibu ini setelah dilantik jangan terus pulang selesai. Pesan-pesan dari KONI ini saya dengarkan banyak sekali. Itu penting kita tindak lanjuti. Bapak Ibu, termasuk saya sendiri menilai bahwa KOK ini memang di masyarakat masih sangat asing. Ini dipahami. Pak, DPR saja tadi yuk KOK itu apa? Nah, ini fakta ini. DPR saja tanya dengan saya, lupa itu sudah kondang, apa nasihat apa itu? Nah, ini menunjukkan panjenengan harus sosialisasi ke masyarakat. DPR ini ditakon, apalagi sih masyarakat biasa. KOK itu apa?
Mari di desa-desa kita sosialisasikan lewat rapat-rapat desa dan sebagainya. Dan kita adakan action. Action kita coba kita adakan action. Kalau teori saja diranting belum meneng, kapan kita memasyarakat? Coba nanti kita program dan ada action. Lomba olahraga apa tingkat desa. Ya, jadi dibiayai dari desa. Desa pun ada anggaran. Di APBD itu kan bisa ya. Ada bidang olahraga Pak ya. Bidang olahraga tanpa kono. Saya lihat dulu pernah jadi BPD kok. Ya, itu dianggarkan. Terus ada lomba. Nah, itu kan anak action. Nanti masyarakat kan tahu, oh itu kota. Itu ada lomba. Itu ada kinerjanya KOK. Nah, baru tahu KOK apa? Oh, jadi tersosialisasi ke masyarakat bawah. Kalau kata di kecamatan rapat ini berarti menang, seperti orang-orang kecamatan saja. Nah, untuk itu perlu sosialisasi, program jenengan ada sosialisasi KOK ke desa-desa. Dan perlu action. Tidak hanya teori, sosialisasi itu teori, actionnya apa? Lomba. Ada lomba tingkatnya sederhana dulu. Sederhana, berikan apa ini? Trofi, bergilir atau piagam dan sebagainya. Itu akan kelihatan nanti action panjenengan. Saya pikir itu yang penting. Jadi sosialisasi, action, tindakan. Akan tindakan semacam lomba. Pertama kecil-kecilan, nanti naik dan sebagainya. Yang terakhir, Bapak Ibu, suatu kegiatan, panjenengan kan nanti bukan kegiatan, dikatakan sukses itu apabila bisa diukur dengan 3 indikator. Ini saya kutip dari mantan bupati kita, Bapak Dr. Sunarto. Saya masih ingat, Bapak D.R. Sunarto pernah memberikan wejangan di hadapan para anggota koperasi. Saya termasuk karena ini pengurus koperasi diberi pelatihan. Cetok itu suatu kegiatan apabila sukses ada 3 indikator. Indikator yang pertama apa? Yaitu direncanakan dengan baik dan dilaksanakan sesuai aturan. Lagi-lagi perencanaan Bapak Ibu. Pertama kali mesti perencanaan. Yang kedua Bapak Ibu, indikator kedua hasilnya menyenangkan orang. KOK nanti lomba masyarakat senang, itu termasuk indikator kedua Mas. Yang terakhir indikator ketiga yaitu setelah selesai kegiatan tidak muncul masalah. Nah, Bapak Ibu, 3 indikator ini bersifat prerequisite. Artinya apa? Bersyarat. Apabila pertama oke, kedua mesti oke, ketiga oke. Pertama tidak oke, kedua mesti tidak oke. Contoh, perencanaan amburadul mesti nanti tidak menyenangkan. Kalau tidak menyenangkan, mesti timbul masalah. Nah, ini oleh Pak Nato seperti itu, sama singa. Tapi kalau perencanaan bagus, mesti menyenangkan. Ini menyenangkan, tidak mungkin untuk masalah. Senang kabeh untuk trofi, untuk piala, piagam, senang masyarakat menjadi hiburan. Nonton voli misalnya, takraw misalnya, kan senang. Masa sekitar senang, sing lomba atau juara senang, semua pihak jadi senang. Masalah apa yang muncul dari? Untuk itu mohon nanti kita sukseskan KOK ini dengan cara 3 indikator. Rencana yang baik, menyenangkan orang banyak, dan tidak muncul masalah. Kami dari unsur yang baru dilantik yaitu KOK dari Bapak Jaidi, Bapak Samsul dan Pak Nur Fuad, Pak Peniru Nur Fuad, Mas Fuad, semuanya adalah saya mendengarkan masalah diadakannya lomba, ada porades kalau di dinas Popda ya Pak ya. Popda sudah berjalan baik, setiap tahun ada, sudah kami laksanakan. Untuk yang dari Pak Samsul dan Pak Zaidi tadi menyatakan bahwa porades memang betul Pak. Kalau saya boleh mengusulkan dari KONI supaya memberikan kepada KOK di seluruh Kabupaten Jepara untuk menyelenggarakan porades di masing-masing kecamatan. Dananya bagaimana nanti? Yang penting itu dulu. Karena apa? Porades ini nanti kalau dilaksanakan tahun 2023 itu pas sekali, karena program KONI 2024 adalah program. Begitu ya Pak Samsul ya? Iya. Untuk itu begitu saya usulkan supaya masing-masing KOK di seluruh Kabupaten Jepara ada porades. Jadi mohon untuk yang mendukung dari
dana dan sebagainya nanti bisa kita bicarakan belakangnya. Terus yang kedua dari Pak Samsul tadi bahwa tim Porprov Kabupaten Jepara itu saat ini sangat berat sekali. Karena apa? Karena ada Porprov tapi anggarannya Pak Jaidi anggarannya berapa? 7 miliar. Itu sangat berat sekali. Karena apa? Pak Samsul mulai tahun 2001 2002 sudah mengadakan Puslat Cup. Betul ya Pak ya? Puslat Cup. Itu dananya tidak sedikit. Karena apa? Pak Samsul khawatir bahwa target 50 emas nanti tidak tercapai. Maka awal-awalnya sudah mengadakan Puslat Cup. Kalau saya menilai dulu Porprov yang dulu itu kita hanya urutan ke 10 ya Pak ya, dengan 19 medali emas. Itu kalau Porprov yang akan datang, kalau 50 itu sangat berat sekali Pak. Saya sebagai cabang olahraga dan koordinator di olahan sangat berat karena saya sudah menghitung. Tapi berat apapun, KONI tidak perlu takut karena cabur-cabur mendukung sepenuhnya. Untuk itu, untuk bisa 50 medali emas, insya Allah bisa, asal ini Pak ya, Pak Jaidi. Bonus untuk peraih medali emas ditingkatkan Pak Jaidi. Ini yang punya anggaran di sana. Pasti atlet Pak Samsul sudah membuatkan pembinaan berupa Puslat Cup. Pak Jaidi memberikan bonus yang menggiurkan. Akan semangat daripada atlet-atlet Porprov yang akan tampil nanti di Porprov bulan September mendatang. Pertama berkaitan dengan apa yang disampaikan Bapak Mas Didi tadi itu, jadi terima kasih Pak masukannya. Mungkin kami mulai penataan KOK itu mulai bulan Oktober Pak. Ada yang Agustus, dari Jawa itu Agustus. Nah mungkin yang awal-awal ini alhamdulillah nggak ketinggalan terkait perencanaan APBD-nya. Tetapi monggo nanti bisa dijemput. Yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan pelaksanaan Porades, termasuk nyambung dengan apa yang disampaikan Pak Bupati. Porades itu penyelenggaranya adalah KOK, pesertanya adalah dari kontingen desa ya. Dananya penyelenggaraan itu melalui bantuan dari pemerintah kabupaten yang dilewatkan KONI itu stimulan KOK. Kemudian dari dukungan dari pemerintah kecamatan dan stakeholder yang ada di kecamatan, termasuk salah satu adalah pihak swasta dan mungkin kontingennya dari desa, saya kira nanti juga dari pemerintah desa. Tetapi sekali lagi itu tergantung dari kesiapan di masing-masing kecamatan maupun desa. Nah, Bapak petinggi juga yang terkait regulasi itu kemarin tanggal 28 Desember melalui rapat kerja KONI Kabupaten yang dibuka oleh Bapak PJ Bupati itu sudah membuat regulasi yang nanti akan kami share kepada seluruh anggota termasuk KOK agar itu nanti menjadi kebijakan di masing-masing kecamatan maupun di tingkat desa terkait pekan olahraga di masing-masing tingkatan termasuk di Porkam, Porades. Nah, itu sudah disahkan di rapat kerja kemarin. Nah, adapun pelaksanaannya Pak, itu tergantung dari kesiapan masing-masing tingkatan. Jadi saya contohkan dari pekan olahraga provinsi Pak, itu yang sedianya dilaksanakan tahun 22, tetapi sampai tahun 22 itu SK Pak Gubernur belum keluar, maka Porprov-nya akhirnya terjadi kemunduran. Sama dengan
program Pekan Olahraga Kabupaten yang kita rencanakan di tahun 2024 itu harapannya memang Pak Bupati juga selaras membuatkan SK penyelenggaraan Porkap tahun 2024 agar pembinaan multi event yang berjenjang mulai PON, Porpor, Porkap, Porades nanti bisa selaras sesuai periodisasi yang ideal bagi pembinaan olahraga prestasi yang mengacu pada Undang-Undang Olahraga Nasional. Itu berkaitan dengan penyelenggaraan Porades. Jadi nanti kalau harapannya ya melalui Bu Camat itu bisa memberikan dukungan melalui SK pelaksanaan Porades tahun 2023. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi yang kedua mungkin dari Pak Rifani berkaitan dengan Porades terkait pendanaan tadi sudah saya mungkin sedikit ulas, dan ada satu lagi Pak sebenarnya itu dari fasilitasi Dinas Pendidikan dan Olahraga itu juga ada pos yang dialokasikan untuk masyarakat melalui apa itu kejuaraan-kejuaraan yang difasilitasi itu berkaitan dengan trofi, kemudian uang pembinaan yang berkaitan dengan selama ini kemitraan dengan KONI itu program semikat Pak Rifai ini. Nah itu salah satunya juga ada di Kecamatan Welahan SMP 1 ya Pak. Nah itu programnya Pora yang terkait dengan fasilitasi sentralisasi pembinaan olahraga prestasi. Jadi kalau di sini takro, yang ditaruh di sini takro. Kalau yang karate itu di Bangsri.